tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi bagi Raja di atas segala Raja, bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kami berterima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kami. Hanya Yesus yang memberikan jaminan dalam hidup kami. Kami percaya kami yang cari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kami percaya terang orang benar akan makin terus bersinar seperti rembang di pagi hari. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu pada sore malam hari ini untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Hamba berdoa jemaat-Mu yang datang tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa berkat, mereka pulang bawa mukjizat, mereka pulang bawa jawaban doa. Bahkan mereka yang datang dengan letih lesu beban berat, kemenangan dari surga Tuhan sediakan. Baik hamba yang menyampaikan firman ataupun jemaat yang mendengar firman, kami semua diberkati dengan luar biasa. Kami menolak, mematakan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu. Hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Bahkan kami berdoa, urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Hikmat dari kerajaan surga disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, GBI Glo Tamres di tempat ini yang siap diberkati firman Tuhan dengan lantang, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada sore malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tamrin City. Kok lemes banget saudara? Shalom Glo Tamres. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Haleluya. Saya mau absen dulu di sini. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu ganteng atau cantik sore ini, bilang saudara. Haleluya saudara. Kalaupun yang gak ganteng, yang cantik itu perkataan iman saudara. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati? Saudara siap diberkati? Haleluya. Keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita masih dalam sebuah serial khotbah The Great Reversal, pemutar balikan pengajaran yang diputar balikan oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Saya beri judul kerendahan hati. Mari sama-sama kita lihat Injil Matius 5 ayatnya yang kelima. Matius 5 ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama GBI Glo Tamres kita baca dengan semangat. 45. Siap semuanya? Ya, colek kiri kanan bilang semangat woi. Woi. Ya sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, berbahagialah karena mereka akan, sekali lagi berbahagialah karena mereka akan. Jadi Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan yang baik. Berbahagialah mereka atau orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini berbeda dengan lemah gemulai. Itu capcus. Tapi lemah lembut di sini bukan berarti orang yang kalahan. Lemah lembut di sini bukan berarti orang yang lembek. Lemah lembut di sini bukan berarti orang yang sensitif, tidak tegas atau kalahan. Lemah lembut di sini mungkin kata lemah lembut nggak menarik bagi kita. Apalagi kita tinggal di DKI Jakarta yang katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Kalau kelihatan lemah kayaknya kita bakal dimakan. Kalau kelihatan kalahan atau kelihatan penakut kayaknya bakal disikap. Memang ikut Yesus kelihatannya lemah. Memang jadi pengikut Yesus kelihatannya gak bisa apa-apa. Memang jadi pengikut Yesus harus menyerahkan hidup kita, menyalipkan daging kita. Bagi kita lemah lembut itu bukan kata yang menarik. Karena kita pengen kelihatan kuat di depan orang. Kita pengen kelihatan gak bisa dimainin sama orang. Kita pengen kelihatan supaya orang takut sama kita. Tapi Yesus bilang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan apa saudara? Memiliki bumi. Kata memiliki bumi di sini artinya dia tinggal di bumi dalam keadaan diberkati. Siapa yang hidupnya di bumi ini pengen diberkati bisa angkat tangan saudara. Bilang kiri kanan saudara harus lemah lembut bilang.
Kalau kau orang Batak, lemah lembut bah. Lemah lembut itu apa sih? Dalam bahasa aslinya, kata lemah lembut menggunakan kata praus. Praus itu adalah sebuah kata di tengah-tengah dalam bahasa Yunani. Di tengah-tengah antara sikap antara orgilotes dan argesia. Apalagi nih Pak Pendeta? Orgilotes dan argosia. Orgilotes atau orgilotes adalah mudah marah. Argosia artinya sama sekali nggak bisa marah. Jadi lemah lembut ini adalah in between. Sikap di mana saudara mudah marah sama nggak bisa marah. Gampangnya begini, orang yang lemah lembut adalah orang yang marah tepat pada waktunya dan tidak marah pada waktu yang salah. Jadi orang yang lemah lembut gampangnya begini, orang yang tahu kapan bersikap. Orang yang bisa kendaliin hidupnya. Orang yang bisa tenang walaupun jemaatnya diem semua. Jangan kau ketawa lontong. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang gak bisa dipancing. Orang yang lemah lembut adalah orang yang gak perlu buktikan dirinya sama orang lain. Orang yang lemah lembut tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Kita kan hidup ini kan gak bisa dipancing dikit. Ada orang ngomongin kita bilang, lu belum tahu gue siapa. Kalau ketemu sama orang kayak gitu cepet-cepet tinggalin. Karena dia aja gak tahu dirinya siapa. Amnesia dia. Mari sama-sama kita melihat apa sih arti lemah lembut dalam Alkitab. Lemah lembut dalam Alkitab digambarkan adalah sebuah kata yang berarti adalah rendah hati. Rendah hati. Bedakan rendah hati sama rendah diri. Rendah diri itu insecure. Rendah hati itu simply tahu betul dia siapa. Saya kemarin baca di berita ada gelang baru dikeluarkan. Gelang dikeluarkan sama Balenciaga. Gelangnya itu lakban. Kalau sedang nggak percaya Google aja sendiri. Lakban harganya 7 juta. Saya beli aja ogah. Tapi ada orang rebutan beli itu. Kenapa? Supaya kelihatan gaul. Balenciaga. Ada orang beli tas bukan karena punya tasnya tapi karena merek. Mereknya Bottega. Bottega. Orang tuh yang nggak kenal dirinya siapa, pakai baju seluruhnya merek. Merek semua, udah kayak papan sponsorship di mana-mana. Orang yang rendah hati, mari kita lihat firman Allah tentang kerendahan hati. Mari sama-sama kita lihat Matius 23 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Hendaklah ia menjadi apa? Ayat yang ke-12, barang siapa? Dia akan, dan barang siapa? Dia akan. Surga simple. Sama-sama bilang sama saya, surga simple banget. Belum semuanya, sama-sama bilang sama saya, surga simple banget. Apa yang simple banget? Bagi surga, kalau saudara meninggikan diri, saudara direndahkan. Bagi surga, kalau saudara merendahkan diri, saudara ditinggikan. Jadi gampangnya jalan untuk menjadi orang yang diberkati harus merendahkan diri di hadapan Allah. Yang percaya dan setuju boleh bilang amin. Dan yang bilang amin boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu berikan tepuk tangan yang luar biasa. Apa sih rendah hati? Apa sih yang Alkitab bilang rendah hati? Seorang hamba Tuhan Edwin Louis Cole mengatakan demikian. Kerendahan hati mendahului berkat. Kalau saya tanya di sini siapa yang pengen diberkati, pasti semua angkat tangan. Tapi siapa yang mau rendah hati? Enggak semua mau angkat tangan. Orang yang rendah hati hidupnya dikejar-kejar oleh berkat. Amin. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kerendahan hati dalam Alkitab. Kita lihat Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Mungkin saudara akan kaget dengar ayat ini. Karena mungkin gambaran saudara selama ini tentang kerendahan hati berbeda dengan Alkitab maksud. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Adapun lebih dari yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat yang ketiga versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sama-sama bantu saya sekali lagi. 3, 2 ya. Musa adalah orang yang sangat melebihi dari semua orang yang hidup di bumi ini. Kita percaya kalau Alkitab gak bisa salah. Yang setuju bilang amin. Tapi pertanyaannya, ayat ini, kitab ini, Bilangan ditulis oleh siapa? Joko. Yang tulis kitab ini adalah Musa.
Jadi Musa nulis tentang dirinya sendiri. Ini saudara ngerti gak sih? Ini akhir bulan belum turun gaji itu. Bayangin kalau saya Gideon Simanjuntak nulis surat ke saudara. Adapun Gideon adalah pendeta paling ganteng se-Indonesia. Pasti kau akan bilang, woi, narsis pak. Tapi yang bilang ayat ini, yang nulis ayatnya mana? Lapet. Kau atur dulu yang bagus ini. Musa nulis dirinya sendiri. Adapun Musa seorang yang sangat rendah hati. Apakah Musa kita mau bilang narsis? Neraka loh. Kita mau bilang Musa sombong? Neraka. Oh, masih kurang, mari kita lihat firman Allah. Yesus yang ngomong. Mari kita lihat dalam firman Allah dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Yesus ngomong begini, sama-sama kita baca. 3, 2, ya pikulah. Dan jiwamu akan mendapat apa? Yesus bilang dirinya lemah lembut dan rendah hati. Saudara mau bilang Yesus nggak rendah hati? Kalau saudara ngomong begitu, pulang aja. Yesus membilang dirinya dia rendah hati. Jadi rendah hati berbeda. Ada banyak orang humble bragging. Tahu humble bragging nggak? Yang kalau dipuji, gila loh. Kamu kalau mimpin pujian baru shalom aja orang udah rebah. Padahal baru shalom. Gila lo, kamu tuh kalau pelayanan luar biasa. Terus gini, enggak. Tapi dalam hati baru tahu lo. Ada orang kan sok-sok rendah hati gitu kan. Ya kan, kalau silakan main ke gubukku. Kemudian kita masuk, rumahnya dari marmer. Ada gantungan, orang gantungan. Rumahnya mewah. Terus kita bilang kalau ini gubuk, apa kabar rumah gua? Rumah gua kandang kuda kali. Kelihatannya rendah hati, tapi sesungguhnya sombong. Ada orang kalau dipuji, kamu tuh hebat. Enggak, semua karena Tuhan. Tapi dalam hati, emang gue hebat. Musa bilang dirinya rendah hati. Yesus berkata dia orang yang rendah hati. Rendah hati sederhana begini di Alkitab. Tahu siapa dirinya. Rendah hati sederhana bahwa dia ngerti betul ditaruh di tempat tinggi tidak merasa ditinggikan. Ditaruh di tempat rendah tidak merasa direndahkan. Tidak ada omongan orang yang dapat mempengaruhi nilainya. Dia nggak pusing sama omongan netizen yang di TikTok itu. Dia nggak pusing sama omongan orang. Dia tahu betul apa panggilannya, apa tujuannya. Banyak anak muda hidupnya nggak mencapai tujuan yang Tuhan siapkan karena kena sama omongan orang. Banyak orang nggak bisa tidur karena mikirin omongan orang yang notabene orang itu nggak pernah kasih makan, nggak pernah kasih cicilan, nggak pernah bayarin listrik, bahkan nggak follow dia di Instagram. Ayo semuanya Gloat Amres 3, 2, 1. Kurang dong. 1, 2, 3. Kemarin istri, saya hal terlahkan itu. Istri saya kan udah mulai bantu-bantu khotbah. Dia mulai bantu-bantu khotbah. Salahnya dia lihat TikTok. Langsung mulai muncul netizen maha benar, maha sempurna. Dia bilang, sayang ada orang ngomong begini-begini. Saya bilang, kamu kenal nggak? Enggak. Follow kamu nggak? Enggak. Kamu tahu orangnya? Enggak. Kenapa kamu pusingin? Ya juga ya. Enggak, jangan ketawa, lu juga begitu kadang-kadang. Lu malam-malam nggak tidur, udah foto cakep-cakep, bagus-bagus, lo upload. Cuma gara-gara orang komen gemukan yang langsung lo hapus. Enggak, lo jangan ketawa, mikir. Kalau dengerin omongan orang makin kaya, dengerin lah. Kalau dengerin omongan orang makin dekat sama Tuhan, dengerin. Kalau dengerin omongan orang makin kita mengandalkan Tuhan, dengerin. Tapi omongan orang yang ngatain, jelekin, ngina, kenal juga kagak. Pernah duduk juga bareng sama kita nggak pernah. Bahkan dia nggak peduli sama kita. Bahkan mungkin dia akun palsu.
Kenapa kau ketawa? Punya kau kan palsu. Bilang kiri kanan saudara, gak usah pusing ngomongan orang. Bilang sama yang baru ngomong, lu jangan ngomongin orang, makanya bilang. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Ya, orang yang rendah hati, Alkitab bilang yang pertama adalah orang yang tahu betul siapa dirinya. Tahu betul kelemahannya, tahu betul kemampuannya. Dia gak pusing sama orang lain. Saudara, kalau itu dari Tuhan, maju. Kalau memang Tuhan suruh saudara, jalan. Kalau memang sederhana, kalau nggak melanggar hukum, nggak melanggar firman, nggak ngerugiin orang lain, maju terus. Amin. Kalau nggak rugiin orang lain, nggak melanggar firman, nggak melanggar hukum, jalan aja udah. Karena selalu orang pertama menertawakan, kedua meledek, ketiga dia akan tanya, kok lu bisa? Nggak semua orang dipilih kayak saudara. Jadi jangan heran kalau orang ledekin saudara. Karena gak semua orang dikasih visi kayak saudara. Gak semua orang dipanggil kayak saudara. Saudara itu spesial, makanya saudara diomongin. Gak ada orang ngomongin yang diomongin di bawah dia. Selalu yang diomongin orang adalah yang di atas dia. Amin. Kita selalu ngomongin orang yang di atas kita. Kita selalu iri hati sama orang yang lebih dari kita. Jadi kalau saudara diomongin sama orang lain, berarti saudara in the good. Berarti saudara sedang berada dalam jalan yang baik. Gak ada orang ngomongin orang yang gak lebih dari dia. Bilang kiri kanan saudara, makanya jangan baper lo jadi orang, bilang saudara. Ayo bilang, pendeta yang suruh, jangan baper jadi orang, bilang. Amin. Kalau lapar boleh, baper nggak boleh. Mari kita melihat the highest position. Apa sih posisi pekerjaan tertinggi di kerajaan surga? Apa sih pekerjaan tertinggi di kerajaan surga? Apa sih pekerjaan yang paling mulia in the eye of God? Dalam kerajaan surga, apa yang paling mulia di hadapan Tuhan? Yang pertama kita melihat dulu bahwa dosa pertama di surga adalah kesombongan. Dosa pertama di surga adalah apa? Kesombongan. Mari kita lihat ayatnya. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Saudara hitungin kalimat akunya ada berapa di situ. Yuk sama-sama kita baca. Segala perkara dapat ku tanggung. Paling muncul di TikTok nih. Maklum 24 tahun. Kita doa berkat aja langsung. Udah ya? Sampai di mana tadi saya? Ini pasti muka saya merah nih. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Yuk sama-sama kita baca. Glotam res, mari kita baca. Yeah. 3, 2, ya engkau. Aku. 1, aku. Tataku 3, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku 4, hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14, aku 5, hendak menyamai yang maha. Ini adalah nubuatan tentang the morning star atau Lucifer atau bintang timur. Bukan morning star, bintang timur. Nubuatan tentang Lucifer. Lucifer adalah pemimpin utama dalam malaikat. Ada Gabriel, ada Mikael, dan ada Lucifer. Lucifer ini bertanggung jawab dalam pujian penyembahan. Dia itu worship leader. Ingat ya, setan itu, iblis itu, dia itu dulunya worship leader. Bukan berarti semua worship leader itu setan, bukan. Jangan salah paham nih. Oh, ternyata emang setan semua atas situ. Menurut beberapa teolog, badannya Lucifer itu alat musik. Saudara jangan bayangin sound. Tapi dia itu. Kenapa gue salah ngomong tadi? Paling besok pagi udah ada di TikTok itu nanti itu. Pendeta Gideon salah sebut WKWKWK. WK. Ini kalau muka lama semua ini.
Lucifer badannya itu dulu alat musik. Dia memimpin jutaan malaikat untuk menyembah Bapa. Makanya saya selalu bilang ketika dia dapat pujian itu dia lupa diri. Dia ngerasa sama-sama Allah. Makanya semua pelayan Tuhan, mimbar ini bahaya loh. Mimbar ini glorious. Mimbar ini penuh dengan kemuliaan Allah. Makanya orang kalau di mimbar itu kecantikannya, kegantengannya meningkat kali lipat. Betul. Kalau nggak percaya lihat aja. Mimbar ada istilah altargenik. Iya, kalau di altar dia wow, masa kini. Dan turun dari altar masa kok gini. Lihat deh, cowok-cowok kalau kau mau cari cewek yang takut Tuhan, lihat cara dia menyembah. Cewek tuh, wanita, kalau dia nyembah Tuhan sungguh-sungguh, itu cowok lihat itu, ih cantik dia ya. Walaupun mungkin alisnya nggak simetris. Walaupun mungkin maskaranya jatuh ke bawah gitu. Cowok juga begitu. Orang tuh di mimbar itu kalau nggak jaga hati, repot. Apalagi pemimpin pujian, lihat jemaat nangis, iblis mulai masuk tuh. Gila loh, bisa bikin anak orang nangis. Emang lo keren. Turun dari mimbar jemaat bilang, aduh pak, pujian penyembahannya ngangkat. Memang lo di lantai berapa ngangkat-ngangkat itu? Pujian penyembahannya ngangkat pak. Iya bu, karena Tuhan. Dalam hati karena saya. Pendeta juga gitu. Terlalu lama berada di spotlight, bahaya. Ini spotlight nih. Terlalu lama berada dalam sorotan, bisa bikin kita buta. Makanya kadang-kadang kita harus di luar spotlight. Gak kelihatan. Ciluk. Ya. Jangan terus-terus di mimbar. Karena mimbar ini tanpa kedewasaan rohani akan bikin kita lupa diri. Apalagi kalau lihat jemaat rame, lihat jemaat doain sembuh. Kita mulai mikir karena saya. Apalagi kalau jemaat kadang-kadang yang bikin pendeta lupa diri, jemaat juga. Bukan yang di sini. Yang di bulan sana. Kadang-kadang jemaat sama pendeta terlalu berlebihan gitu. Kalau ketemu Pak Pendeta. Sampai tiduran deh Pak Pendeta. Saya percaya pendeta harus dihormati. Tapi biasa aja gitu, udah biasa aja udah. Pendeta juga manusia. Kalau saudara terlalu puji-puji pendeta, dia lupa diri, jatuh dalam dosa. Saudara juga yang bikin dia jatuh. Woi. Kalau pendeta khotbah saudara diam, saudara juga bisa bikin dia jatuh itu. Nah, kalau pendeta khotbah jawab aja udah. Kalau dia salah sebut pura-pura gak dengar aja udah. Udah diam aja pura-pura kok gak dengar aja gitu. Gak denger pak, ini selama khotbah banyak pemburu konten di sini nih. Ya. Mimbar, maka semua pelayan mimbar saya mau bilang hati-hati. Yang dimimbarin makanya berdoa for your pastor. Kita nih para hamba Tuhan berada di garis terdepan dalam medan peperangan. Tugas terberat pendeta adalah mengantar jemaat bukan kepada dirinya, tapi kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Pendeta perlu saudara hormati. Tapi gak perlu mengidolakan pendeta. Idola kita cuma satu. Siapa? Siapa idola kita? Yang punya idola Yesus boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Pekerjaan tertinggi, the highest position di kerajaan surga. Kita lihat ayatnya, Matius yang tadi kita baca saudara. Matius 23 ayatnya yang ke-11. The highest position, pekerjaan tertinggi di Alkitab dalam kerajaan surga. Matius 23 ayat yang ke-11, sama-sama kita baca. 23 ayat yang ke-11. 23, 11. 3, 2, ya, barang siapa?
Jadi kalau saudara ingin menjadi the biggest of all, saudara pengen jadi God greatest of all, saudara pengen jadi yang paling hebat di kerajaan surga, saudara pengen jadi yang paling terkemuka di kerajaan surga, saudara pengen menjadi yang paling dahsyat di pemandangan Yesus, saudara pengen menjadi orang yang paling hebat dalam pemandangan Yesus, saudara pengen jadi orang yang terkenal dalam pemandangan Yesus, yang paling posisi pekerjaan terhebat di kerajaan surga, bukan CEO, bukan direktur, bukan pejabat, tapi servant of God. Amin. Pelayan Tuhan bukan hanya di gereja. Don't get me wrong, salah satu dusta iblis adalah mengajarkan pelayanan cuma bisa di gereja. Enggak. Pelayanan bukan cuma di gereja. Terlalu picik kita kalau kita menggambarkan pelayanan cuma pakai jas, cuma di gereja. No. Kalau saudara guru, itu mimbarmu untuk beritakan Yesus. Kalau saudara pengusaha, itu mimbarmu untuk beritakan Yesus. Kalau saudara entertain, itu mimbarmu untuk beritakan Yesus. Saya bantuin ya. Ya, diam aja terus sampai Tuhan datang. Amin. Kalau cuman melayani hanya di gereja, lo terus ngapain? Saudara di luar sana, saudara naik kereta api, ada ibu-ibu nggak duduk, saudara duduk, saudara jangan belaga pilot, pura-pura tidur gitu. Abraham, Ishak dan Yakub datang gitu. Kau bangun, apalagi kalau kau pakai salib gede, salib gereja kau bawa di sini nih. Saya suka bilang sama orang-orang, Pak Pendeta itu orang Kristen Pak, pakai salib tapi hidupnya ngaco. Saya cuma bilang gini sama dia, di Golgota ada 3 salib. Ada yang nggak ngerti itu di situ. Kalau ada orang Kristen udah berani pakai salib, tapi hidupnya ngaco, hidupnya nggak beres, hidupnya nggak bertobat. Saya cuma bilang di Golgota ada 3 salib. Iya. Tinggal salib mana yang dia pakai. Kalau dia bertobat, berarti salib di tengah. Tapi kalau dia pakai salib, namanya Yohanes, nama lengkapnya Yohanes Pembaptis. Tapi kelakuannya mabok, kelakuannya ngobat, nipu, gosip, fitnah, bikin konten Gideon tadi. Momen Pendeta Gideon salah sebut, WK. Kalau dia pakai salib, tapi ngaco, berarti salib penjahat yang dia pakai. Maaf ya, saya selalu bilang, jangan marah sama saya. Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal, jangan jadi batu sandungan. Minimal. Anak-anak perempuan di sini, kalau ada cowok yang nggak kenal Yesus, deketin saudara. Kalau saudara nggak suka, udah bilang, mohon maaf, cinta kita satu, tapi Tuhan kita yang berbeda. Ya. Jangan kau ulur-ulur. Sayang jemput aku dong, kau diantar jemput engkau. Sayang besok bangunin aku dong, dia bangunin engkau. Sayang aku interview, kau anterin. Dan udah ending-endingnya kau bilang maaf ya kita gak jadi. Orang sakit hati. Dan bukan namamu yang dipermalukan. Nama Tuhanmu yang dihina. Kalau saudara bisnis sama bukan orang percaya, saya mohon minimal jangan nipu gitu loh. Minimal jangan ngambil keuntungan yang gak benar gitu loh. Karena saudara boleh dapat duit, tapi nama Yesusmu yang dipermalukan. Kalau saudara bekerja sama orang yang bukan anak Tuhan, sama orang yang gak kenal Yesus, minimal jangan permalukan nama Tuhanmu. Saya gak urus saudara mau bisnis apa, mau bikin apa. Minimal jangan bikin susah kita pendeta untuk beritakan Yesus. Terlalu banyak orang di luar sana yang bilang, oh Yesus mah baik, tapi pengikutnya mohon maaf gak beres semuanya. Kadang-kadang kita pendeta jadi susah karena kelakuan jemaat. Walaupun kadang-kadang juga pendeta bikin susah jemaat. Ya, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi apa? Batu sandungan. Kalau orang tahu engkau anak Yesus, anak Tuhan, kalau orang tahu engkau pengerja gereja, jaga moncongmu, jaga mulutmu, biar nama Yesus
tidak dipermalukan dalam hidup saudara. Tapi tahan. Tapi kalau boleh, agar melalui hidupmu orang mau kenal Yesus. Orang lihat, tahan. Orang lihat saudara ngomong begini, satu kantor stres, cuma saudara yang gak stres. Sudah senyum-senyum gitu, bukan karena gila, bukan. Sudah senyum-senyum, saudara nyanyi lagu happy ya, happy ye, raya senang. Terus temanmu tanya, kok lo happy sih? Kan kita lagi mau dipecat semua nih. Jangan takut, Yesusku sanggup pelihara aku. Terus teman, belum sabar dong. Tadi kan awal-awal gak tepuk tangan loh. Sekarang ngebut apa-apa mau begini. Sabar dong, sabar. Ini saya udah mulai menyatu sama Glotamres nih. Ini udah mulai, kabelnya mulai lancar nih kabelnya nih. Orang akan bilang, kalau gak stres sih. Oh, gue suka ke gereja. Gereja mana? Glotamres. Yang jam berapa? Jam 4. Ya kalau jam pagi gembala sidang, ya pagi lebet gitu. Biar gak salah ini ngomongin. Ya. Ayo ajak gue dong. Di sini ada saya namanya Sila nih. Di depan duduk. Sila. Nama lengkapnya Pancasila. Bukan dari Kristen. Dari Bani Kedar. Nonton siapa? Di TikTok. Nonton pendeta Gideon. Enggak, kalau gue ngomong langsung kan sombong. Siapa? Gideon. Dia nonton, dia datang, terima Yesus. Dia bawa temennya bilang, kalau sekarang berubah. Bukan jadi Power Ranger, bukan. Teman-temannya yang non-Kristen dibawa ke gereja. Masih banyak bangku yang kosong. Jangan egois dong. Bawa temanmu kemari. Bilang kita jalan-jalan nih hari Minggu. Kemana? Ke Tamrin City. Ngapain? Makan-makan. Kau yang bayar. Gak rugi loh. Keluar berapa sih? 300, 400. Kalau kau bawa ke Lawson 100.000. Kalau kau bawa di warung-warung pinggir jalan 50.000. Ajak makan. Habis ini ikut goyok, ngapain? Ke Tamres. Ada konser musik bagus. Bawa kemari. Ini apa nih? Nyanyi-nyanyi. Lagi lagu enak-enak. Emang enak-enak lagunya. Gratis. Pendetanya naik. Pendetanya lucu ya. Ganteng lagi. Memang itu dia. Saya khotbah rendah hati, saya gak rendah hati. Saya berdoa. Besok Minggu saudara bawa banyak jiwa kemari. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. The highest position. Posisi pekerjaan tertinggi di kerajaan surga. Yang pertama adalah melayani. Pelayan Tuhan. Pelayan. Saudara boleh pejabat tinggi. Tapi kalau engkau gak pernah melayani pekerjaan Tuhan. Saya beri nama you are nothing. Saudara boleh penyanyi. Saudara boleh pemenang Indonesian Idol. Bahkan kalau saudara pemenang Universe Idol. Bahkan saudara boleh penyanyi lebih hebat daripada malaikat yang menyanyi bagi kerajaan surga. Tapi kalau saudara gak pernah pakai talentamu untuk glorify the name of the Lord, saya beri nama saudara belum hebat. Orang sombong itu adalah orang yang merasa gak butuh Tuhan. Tadi saya makan siang di warung Padang. Saya kasih tahu sama saudara. Ketemu sama jemaat. Dia bilang sama saya, Pak dulu saya gak ada takutnya sama Tuhan. Dulu bahkan saya bilang Tuhan gak bisa jatuhin saya. Bahkan saya bilang sama istri saya, Tuhan gak bisa ngapa-ngapain saya. 2 hari kemudian Tuhan bayar kontan kesombongannya. Dia ditangkap polisi, hartanya habis. Kalau saudara pengen dipermalukan oleh Tuhan, sombonglah hari ini. Kalau saudara pengen hancur hidupmu, sombonglah hari ini. Kalau saudara pengen rata dengan tanah, sombonglah hari ini. Kalau saudara pengen hancur hidupmu berkeping-keping, sombonglah hari ini. Karena Alkitab saya berkata dengan tegas, Allah menentang orang yang congkak, tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ya, baru tepuk tangan ini, ayo tepuk tangan semuanya. Sama-sama bilang sama saya, orang sombong, lebih semangat, orang sombong musuhnya Tuhan.
Ayo kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Yang kedua, apa sih kesombongan itu? Kesombongan yang kedua, yang pertama the highest position adalah melayani Tuhan. Yang kedua, the highest place atau tempat tertinggi di kerajaan surga. Tempat pekerjaan terbaik, saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Tempat tertinggi, pekerjaan tertinggi bagi kerajaan surga adalah pelayan Tuhan, servant of God. Ayo anak-anak muda, orang tua, para hamba Tuhan, jemaat Tuhan tempat ini, layani Tuhan. Dalam lingkup kerja saudara, jadi garam dalam terang dunia. Di kantor jadi garam terang dunia. Di lingkungan jadi garam terang dunia. Di komunitas jadi garam terang dunia. Dimanapun Tuhan melemparkan saudara, saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan nama Yesus. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, the highest place, tempat tertinggi di kerajaan surga. Dunia ngajar, kalau pengen ada di tempat tinggi, jalannya naik ke atas. Kalau pengen di tempat yang paling mulia, jalannya dari bawah ke atas. Tapi surga mengajar sebaliknya. Ingin di tempat tertinggi, jalannya dari atas ke bawah. Surga mengajar terbalik. Surga mengajar kalau pengen dimuliakan oleh Allah, karena Yesus saja dari tempat yang maha tinggi merendahkan dirinya di tempat yang Allah jadi manusia. Kurang rendah hati apa itu? Pemilik kali langit dan bumi lahir di kandang domba. Kelahirannya ditemani oleh binatang. Kematiannya ditemani oleh penjahat. Kurang rendah hati apa Yesus? Dia lahir di kandang binatang. Dia mati telanjang ditemani penjahat. Kurang rendah hati apa? Harusnya pengikut Yesus adalah orang yang paling rendah hati. Yesus aja dihina, dia diam. So bisa bayangin gak? Kalau yang disalibkan orang Batak, Ambon, Manado. Kalau orang Yahudi bilang, kalau engkau raja orang Israel, selamatkan dirimu. Oh, kalau orang Batak mendengar itu, dicabut itu paku. Langsung, kita boleh kambing di kampung sendiri. Tapi banteng di perantauan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan boy kawan. Sedikit orang Batak di sini. Kalau orang Manado digituin, ngana jual kita beli. Yesus turun digamparin sesuatu. Sorasa ngana. Naik lagi orang Manado, salib lagi. Bayangin. Awal kedatangannya di Yerusalem, orang bilang Hosana, Hosana. Tapi berapa hari kemudian orang yang sama bilang Hosana, bilang begini, salibkan dia. Orang yang disembuhkan ngeludahin dia. Cuy. Kalau saudara belum diludahin orang, belum berdarah-darah, Yesus saja rendah hati. Ada 3 hal dalam hidup ini yang saudara gak boleh sentuh. 3 hal. Saudara gak boleh sentuh. Yang pertama pembalasan. Itu milik Tuhan. Jangan pernah sentuh. Pak tapi dia jahat pak. Biar dia sama Tuhan. Pak tapi dia gak beres. Biar dia sama Tuhan. Tapi pak gini, pak diam kau. Bacot lo. Pembalasan. Yang kedua yang saudara gak boleh sentuh. Miliknya Tuhan. Apa itu? Persembahan. Saya gak perlu bahas perpuluhan buah sulung. Saudara punya teologi masing-masing silahkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita perlu memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saudara mau ngomong apa terserah, bukan urusan saya. Tapi milik Tuhan saudara kasih sama Tuhan. Milik orang miskin, saudara kasih sama orang miskin. Milik orang yang gak mampu, saudara kasih sama orang gak mampu. Jangan diambil. Dan yang ketiga yang kita gak boleh sentuh dalam hidup ini. Apa? Kemuliaan. Jangan pernah sentuh. Kalau engkau berhasil, bilang dengan rendah hati. Bukan karena aku hebat. Tapi karena dia yang hebat di dalam aku. Amin. Kalau engkau sukses, cepat-cepat bilang. Bukan. Oh tapi Pak Pendeta saya pinter. Banyak orang pinter. Gagal juga. Oh Pak Pendeta saya kerja keras. Banyak orang kerja keras semak duri. Ingat. Kalau engkau berhasil. Cepat-cepat. Semua kemuliaan. Kembalikan. Kepada Tuhan. The highest place. Tempat tertinggi di kerajaan surga. Adalah tempat yang terendah seringkali. Gak apa-apa kalau hari ini orang rendahkan engkau. It's okay. Gak apa-apa kalau hari ini orang ngecilin engkau. It's okay. Gak apa-apa hari ini orang bilang, alah dasar lo dari daerah lo. Alah SMA aja gak lulus. Alah bukan sarjana lo. Lo siapa? Biarin. Biarin. Di mana-mana jagoan kalah dulu.
endingnya pasti menang. Yang penting rendah hati. Ngakuin, aku gak mampu tapi Tuhan yang mampu. Aku gak bisa tapi Tuhan yang bisa. Setiap hari akui, aku bisa karena Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya suka banget. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Kalau tahu bantu saya ya. Bila engkau bisa, itu karenanya. Bila engkau dapat semua daripadanya. Glotamres sama-sama. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua bagi kita bila engkau dipakainya. Tuhan boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan bisa pakai batu buat gantiin kita. Bahkan malaikat yang paling kecil di surga bisa dipakai Tuhan buat gantiin kita. Kenapa Tuhan pilih kita? Bukan karena kau hebat, bukan karena kau pintar, bukan karena kau mampu. Tapi karena Dia mengasihi saudara. Dia mau pakai saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Meteraikan firman-Mu, bertumbuh berakar bahwa menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam berkat anugerah kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita yang siap lebih dalam lagi, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.